Mulai ya? A'udzubillahi syami'il alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bet eee, Alhamdulillah pagi sore ini kita bisa ngaji senja di channel Facebook-nya Pondok Mahasantri. Hamdan wa syukranillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi thayyibin thahirin wa ashabihi muntajabin. Pada pengajian ini mungkin pengajian perdana kita adakan yang mudah-mudahan bisa berlanjut adalah pengajian senja ya. Eh, Ya senja itu memang penuh makna. Nanti kita bahas juga kenapa kita ngaji di senja hari. Karena seorang seniman Sujiwo bilang di bangsa kita terlalu banyak kebanyakan pagi, kekurangan senja. Terlalu banyak semangat tetapi kurang renungan. Semoga ngaji senja ini bisa menjadi waktu merenung kita sambil mengkaji satu kitab, yaitu kitab Usfur. Sudah ada juga di share screen-nya kitab Usfuriyah. Kitab Usfuriyah adalah karya Muhammad bin Abi Bakar. Kitab ini sudah populer sekali dikaji di kalangan para santri. Ada yang mengkajinya mungkin jadi kajian di kelas sama ustadznya. Ada juga yang mengkaji khusus di bulan Ramadan. Kebetulan saya untuk pengajian kitab Usfur ini pertama kali mendapatkan kajian kitab Usfur di pondok pesantren ya dulu waktu masih di nyantri kelas 1 sanawiyah waktu aliyah pondok pesantren. Biasanya pengajiannya kajian di bulan Ramadan. Tapi alhamdulillah senja ini kita bisa punya kesempatan untuk mengkaji kitab Al-Mawaid Al-Usfuriyah atau terkenal dengan kitab Usfur. Usfur itu ya burung pipit ya atau burung emprit gitu bahasa Jawanya. Burung emprit, burung pipit. Ya semoga kajian ini penuh berkah. Kita awali dulu dengan Bismillahirrahmanirrahim ya. Kitab Al-Mawaid Al-Usfuriyah merangkum ala arba'ina minal ahadits nabawiyah ma'a fawaidi tarihiyah wa hikayat sufiyah. Ini punya Syekh Muhammad bin Abi Bakar Al-Masyhur bi Usfuri, yang masyhur dengan Usfuri karena ya kitabnya ini kitab Usfuriyah. Walaupun dalam sejarah beliau pengarang kitab ini tidak begitu lengkap sejarahnya, mungkin karena kitabnya sendiri yang tidak banyak kitab yang populer. Cuma ini salah satu kitab Usfuriyah, kitab yang populer. Kita mulai baca ya. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu ala khairi khalqihi Muhammadin wa alihi ajma'in. Fa innal 'abda mudnib Muhammad bin Abi Bakar rahmatullah alaihi ba'da tuli khuduhi fi bahri dzunub wal isyan talaba ridar rahman wa mukhalafatu syaitan wan najatu minan niran wa dukhulu fid daril jinan ولم تسمح لم تسمح له نفح سلوك سبيل الأمان غير أنه وجد في حديث خير الإنسان صاحب المعجزات والبرهان أنه قال من جميع 40 حديثا فهو من جمع الأربعين أنه قال. Ini Rasulullah berkata, ini satu hadis di mukadimahnya beliau membawakan mencantumkan satu hadis tentang keutamaan dari mengumpulkan 40 hadis. Ini adalah sekumpulan hadis ya. Cuma yang menarik dari kitab Usfur, kumpulan hadis
dia berikan hikayah untuk melengkapi, untuk bagaimana kita memahami sebuah hadis yang sebenarnya menurut saya hadisnya tidak sulit, hanya lebih banyak berbicara tentang akhlak. Makanya hadis hikayat sufiyah dilengkapi dengan hikayat sufiyah. Nah, ini annahu qala man jama'a arba'in haditsan. Oh ya, afwan. Screen-nya. Ini ya. Ada di baris ke 1, 2, 3, 4, keempat. Annahu qala man jama'a arba'ina hadisan, barang siapa yang mengumpulkan jama'a arba'ina hadisan, 40 hadis, fa huwa fil afwi wal ghufran, dia ada dalam ampunan, ya dia ada dalam ampunan. Ini hadis yang kenapa banyak ulama yang menulis mengumpulkan 40 hadis seperti Arba'in Nawawi, itu hadis yang sangat populer di kalangan para santri pesantren. Arba'in Nawawi bahkan dihafalkan. Arba'in Nawawi. Nah, Arba'in juga 40 hadis juga. Nah, ini juga 40 hadis. Kemudian saya lanjut, ya. Fajama'a al-'abdu al-arba'ina haditsan bil asanid al-muttasilah ila Nabi alaihi salam an masyayikhil mukhtarin wal a'immatil kibar. Maka beliau al-'abd, di sini katakan 'abd, merupakan satu bentuk, di atas juga ya tadi merupakan bentuk ketawaduan penulis, dengan abdul mudnib, dia mengatakan seorang hamba pendosa dan sebagainya, merupakan bentuk ketawaduan penulis. Nah, di sini al-'abd menulis mengumpulkan arba'ina hadisan dengan sanad yang sampai kepada Nabi alaihi salam. An masyayikh, dari para masyayikh al-mukhtarin terpilih, wal a'immatil kibar, dan dari para imam-imam besar. Wa yurwa kullu wahidin an ba'di sahabah al-abrar, ya, diriwayatkan dari sahabat-sahabat yang abrar. Wa zada al-'abdu fihi ma yaliku bihi minal mau'izah. Wa zada, beliau menambahkan fihi, di dalam kumpulan hadis ini, apa-apa yang berhubungan dari mau'izah. Mau'izah itu ya sebuah hikmah ya, mau'izah wal hikayah. Mau'izah itu cerita-cerita, pelajaran-pelajaran. Makanya ud'u ila sabili rabbika bil mau'izah hasanah, ya. Bil hikmah wal mau'izah hasanah. Nah, di sini beliau melengkapi dengan mau'izah wal hikayah dan cerita-cerita al-masmu'ah minal ulama al-madhkurina fil ahbari wal athar. Nah, dengan cerita-cerita yang beliau dengar dari para ulama. Asa mana min sahtil mulkil jabbar wa yajidu manahu fil akhirati min al-hakim satar bi barakati ma jama'a min al-ahadits wal akhbar wa iltimas du'a. Nah, beliau iltimas adalah permohonan sesama, ya, iltimas du'a dan nazirin, dari para pembaca, ya, fihi ya, wal wa'idhina minhu rahmallahu min yadhkuruhu bi du'ai wala yansah. Kemudian kita masuk ke al-haditsul awal. Hadis yang pertama, an Abdillah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-rahimuna yarhamumur rahman ar-rahimuna yarhamuhum, ar-rahimun ini ar-rahimun yarhamuhum ar-rahman. Ar-rahimun ini orang-orang yang penuh kasih sayang, orang-orang yang penuh cinta. Nah, di sini cocok sekali senja dengan cinta. Kan beliau memberikan satu hadis tentang orang-orang yang penuh cinta, orang-orang yang penuh sayang, orang-orang yang penuh kasih. Bagaimana di sini ar-rahimuna, makanya menggunakan
muzakkar salim jamak ya. Ar-rahimun orang-orang. Berarti ar-rahimun orang-orang yang penuh kasih sayang, penuh cinta. Hidupnya membahagiakan orang lain, menyayangi orang lain, mengasihi orang lain. Yarhamuhum, yarhamuhum ar-Rahman. Di sini ar-Rahman adalah Allahur Rahman, Rahim. Nah, ar-Rahimuna ini, ar-Rahimun yarhamuhum ar-Rahman. Dicintai oleh Allah. Irhamu man fil ardi yarhamukum sama ya ar-Rahman ini mencintai orang-orang yang penuh kasih. Ar-Rahimun yarhamukum ar-Rahman. Ar-Rahman mencintai orang-orang yang penuh kasih. Irhamu, sayangilah, irhamu, kasihilah, irhamu man fil ardi, sesiapa yang di bumi, yarhamukum man fis sama, maka akan mencintaimu, akan menyayangimu man fis sama, siapa dia yang di langit. Maksudnya Allah, para malaikat, para anbiya, tentu akan menyayangi orang-orang yang saling menyayangi. Irhamu, makanya di sini perintahnya ada fi'il amr, sayangilah. Karena memang cinta satu-satunya hal yang akan membuat manusia menyempurna. Kasih sayang hanya yang akan membuat manusia sempurna, akan membuat manusia bertambah keimanannya. Makanya di dalam surat Al-Fatihah sifat Allah bukan bismillahil jabbar, bismillahil qahar, atau bismillah apa. Beliau sifatkan, lekatkan di ayat pertama di surat Al-Fatihah adalah Ar-Rahman. Ini adalah hal yang paling penting dan utama. Mungkin demikian juga penulis mengutip atau mengumpulkan kumpulan hadis dengan menyimpan, meletakkan hadis Ar-Rahman Ar-Rahimun ini, hadis tentang kasih sayang ini. Karena memang ini satu-satunya hal yang penting. Seandainya manusia tidak punya lagi kasih sayang terhadap sesamanya, tidak bisa saling mengasihi, tidak bisa saling menyayangi, tidak ada lagi yang tersisa dari kita sebagai manusia. Bahkan bukan hanya kepada manusia saling menyayangi, kepada hewan, kepada tumbuhan. Menyayangi berarti akan merawat ya, menyayangi akan menjaga, menyayangi akan terus berupaya untuk melestarikannya. Dan hanya dengan cinta kita bisa bersatu. Saya ingat penjelasan kiai saya bahwa hanya cinta yang dapat menyatukan orang lain. Bahkan kiai saya bilang, lihat sekumpulan kelompok pecinta, misalkan kelompok pecinta burung, karena kitabnya Uspur ya, lovebird, nah ada burung lovebird. Ketika orang mencintai burung, mereka sesama pecintanya akan bersatu bersama, tidak akan memandang dari mana latar belakangnya, apa pekerjaannya, bagaimana status sosialnya. Sesama pecinta burung, misalkan ada pecinta burung pipit gitu, pecinta Uspur, mereka tidak akan lagi bertanya dari mana Anda, apapun sukunya, apapun golongannya, apapun partainya, apapun agamanya bahkan. Ya, yang penting kita mencintai burung, kita sama-sama merawat burung misalkan. Nah, hanya cinta yang dapat menyatukan orang seperti ini. Dengan tanpa cinta tidak ada yang tersisa dari kita. Makanya di sini irhamu man fis sama, irhamu man fil ard, yarhamukum man fis sama. Kemudian beliau memberikan satu hikayah dari sahabat Nabi. Al-habaru bitamamihi wa fi muwafaqati hadal hadis. Hikayah. Nah, di sini ada satu hikayah dari sahabat Nabi. Ada seorang anak kecil yang mempermainkan burung gitu. Jadi bukan mempermainkan burung, bermain-main gitu.
burung dipakai mainan, itulah yang paling tepat. Mungkin kalau kita dulu waktu kecil capung dipakai mainan gitu kan, atau apalagi, atau ya hewan-hewan kecil lah sering kita mainan, atau congcorang kita mainkan. Nah ini ada dulu sahabat Nabi menemukan satu anak yang sedang menjadikan burung sebagai mainan. Kemudian sahabat Nabi ini menghampiri anak kecil itu, lalu membeli burung itu. Dibelilah burung, uspur ya, burung pipit. Kemudian setelah dibeli, dilepaskan itu burung. Karena apa? Karena rasa sayangnya terhadap binatang. Nah, bahkan dalam hikayat ini, ketika sahabat Nabi ini di alam kuburnya, adalah yang menolong beliau ini sahabat, adalah kasih sayangnya terhadap burung itu. Ini menarik sekali bahwa sehingga kenapa kitab ini dinamakan kitab Usbur, karena ada cerita burung yang menyelamatkan seseorang. Ternyata kasih sayangnya terhadap burung, bukan sejatinya bukan dia yang menyelamatkan burung, karena di akhirat orang itu, sahabat itu yang ditolong oleh burung yang dikasihinya. Karena dengan menyayangi burung, jika menyayangi burung saja ini orang bisa mendapatkan kebaikan di akhiratnya, apalagi kita bisa menyayangi manusia, bisa menolong anak yatim, bisa menolong fakir miskin, apalagi sekarang di tengah pandemi seperti ini, di tengah berbagai macam musibah yang sedang menimpa kita, ada banjir, ada longsor, ada berbagai macam kejadian ya, ada gempa, ada erupsi Merapi, orang-orang kalang kabut di tengah pandemi yang semakin menghimpit, kemudian juga ada kejadian alam yang luar biasa ini, kita semakin jelas perlu saling menolong, perlu saling menyayangi. Agar apa? Agar kita juga disayangi oleh oleh penduduk langit, oleh Allah Subhanahu wa taala maksudnya, oleh orang-orang oleh penduduk langit. Juga oleh orang-orang suci seperti Rasulullah menyayangi kita karena lantaran kita menyayangi eh, sesiapa yang di bumi dalam bentuk apapun. Kasih sayang itu tidak semestinya tidak harus dalam bentuk pemberian mungkin. Mungkin para ustadz, para kiai memberikan kasih sayangnya melalui pengajaran. Para guru ngaji di masjid memberikan kasih sayangnya dengan bentuk mau mengajarkan ngaji kepada anak-anak di kampung. Ya dengan berbagai macam cara bentuk kasih sayang itu. Dan kasih sayang tidak mesti selalu dalam bentuk yang indah maksudnya. Mungkin seorang ibu menyayangi anaknya tidak selalu dengan mengabulkan apa yang ingin anaknya inginkan gitu maksudnya. Tidak selalu begitu. Kalau kira-kira berbahaya, tidak baik untuk anaknya, ya tentu akan dilarang. Nah ini bentuk kasih sayang, kita harus pahami bentuk kasih sayang tidak selalu dalam hal-hal yang indah. Kasih sayang. Dan kita jangan juga terkaburkan penglihatan kita ketika melihat yang indah, itu adalah kasih sayang. Bisa jadi dalam Al-Quran, boleh jadi engkau menyukai sesuatu padahal itu buruk, dan engkau boleh jadi asa antuhibu syai'an wa huwa syarrul lakum, wa asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Jadi dapat terbalik ya, sesuatu yang kita benci itu bisa jadi itu adalah hal yang baik. Jadi kita tidak bisa menafsirkan setiap hal-hal baik yang menimpa kita, yang dilakukan oleh orang lain kepada kita itu adalah bentuk kasih sayang. Dan tidak bisa juga melihat setiap perilaku buruk orang lain terhadap kita itu bentuk kebencian atau bukan kasih sayang. Yang kita rasa buruk dari guru kita, dari kiai kita, dari ustadz kita, dari orang tua kita. Kadang-kadang bentuk kasih sayang tidak dalam wajah atau dalam bentuk hal-hal yang indah. Ya, jadi bentuk kasih sayang itu ya berbagai macam cara ya. Dan kita juga jangan sampai terkecoh. Jadi sehingga kita merasa lebih disayang oleh temannya, bahkan oleh pacarnya, merasa lebih disayangi, merasa lebih diperhatikan. Padahal
itu bukan kasih sayang sejatinya ya. Kita yang dimaksud irham ini Rahman, Rahim, apa? Ya Rahman, Rahim ini irhamu. Artinya adalah yang sejati, kasih sayang yang betul-betul sejatinya kasih sayang. Kasih sayang yang adil, yang tepat pada tempatnya. Karena sesuatu itu menjadi baik itu ketika adil, ketika sesuai dengan tempatnya. Jangan sampai kita menyayangi istri orang. Nah, ini kan menyayangi istri orang karena ada dalilnya irhamu man fis sama, man fil ard. Semua yang di bumi berarti istri orang, anak gadisnya orang dicintai tanpa dengan cara yang benar menurut syariat. Jadi ini tidak bisa dipakai sebagai alasan untuk mencintai orang seenaknya gitu kan. Karena ada nih hadisnya, dalilnya dari Muhammad bin Abi Bakar, irhamu man fis sama, yarhamukum man fil ard. Ini salah kaprah jika kita menggunakan dalil irhamu man fil ard, yarhamukum man fis sama. Atau dipakai untuk menembak cewek gitu. Saya sayang kepadamu, kamu sayang nggak sama aku gitu. Ada dalam hadis loh, irhamu man fil ard. Ini saya ini penduduk bumi, kamu harus mencintai saya. Tidak bisa ya. Itu di hadis pertama ya, hikayatnya ada beberapa hikayat. Mungkin untuk senja ini kita satu hadis dulu. Kita akan insya Allah di senja berikutnya, entah esok atau lusa, ya semoga dari pengajian ini kita bisa saling menyayangi dengan cara-cara yang baik, saling menyayangi dengan cara-cara yang benar. Kasih sayang tidak hanya terbatas pada manusia, tetapi juga pada alam, pada hewan, pada tumbuhan. Karena kita adalah satu kesatuan ya, alam ini satu kesatuan. Ketika kita ada yang salah, ada yang tidak tepat, ada yang tidak saling menyayangi, ya kita akan hancur. Misalkan kita tidak menyayangi bumi ini, ya kita akan kena akibatnya. Kita tidak menyayangi gunung, kita akan kena akibatnya longsor. Kita tidak menyayangi tetangga, kita akan kena akibatnya. Dunia ini ya selalu begitu beriringan. Apa yang Anda lakukan, ya itu akan menjadi apa yang Anda dapatkan. Dengan itu, tentu kita perlu meningkatkan rasa sayang kita, meningkatkan kasih cinta kita. Karena Tuhan adalah zat yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Setiap kali kita sebutkan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Sekian dari saya, khutbah sofa wa da'ama qadar, wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah, la ilma lana, kami tidak memiliki ilmu apapun illa ma 'allamtana, kecuali apa-apa yang Kau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim. Kau yang maha mengetahui, lagi maha bijaksana. Sekian dari saya, la'afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.